Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainadin Gibran dari kelas 11 IIK. Di sini saya akan membahas tentang perdagangan internasional dan keterkaitannya dengan pandemi yang sedang terjadi, yaitu wabah virus corona. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Manfaat perdagangan internasional antara lain: pertama, menjaga stabilitas harga; kedua, menambah devisa negara; tiga, memperluas lapangan kerja; empat, transfer teknologi; lima, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri; enam, peningkatan kualitas produk; tujuh, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional; 8. Mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional itu antara lain adalah perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, keuntungan dari adanya spesialisasi, selera atau diferensiasi produk, perbedaan teknologi, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa, perbedaan biaya produksi, dan perbedaan sosial serta kebudayaan. Adapun faktor penghambat dari perdagangan internasional antara lain kebijakan proteksi oleh pemerintah, apresiasi mata uang dalam negeri, kualitas sumber daya yang rendah, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi, terjadinya perang, proteksi wilayah regional, jarak antar negara atau biaya transportasi. Dalam perdagangan internasional terbagi menjadi dua teori, yakni teori klasik dan teori modern. Dalam teori klasik terbagi menjadi dua teori kembali, yakni teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dan teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori keunggulan mutlak mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan akan diperoleh jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak. Teori Adam Smith dikenal juga dengan konsep spesialisasi internasional. Keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi yaitu berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori perdagangan internasional David Ricardo dikenal juga dengan teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibandingkan barang yang lainnya. David Ricardo mengungkapkan pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara walaupun suatu negara mempunyai keuntungan mutlak pada kedua jenis barang. Selain teori klasik, ada juga teori modern. Teori perdagangan internasional modern kali pertama dikemukakan oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933 dalam bukunya Interregional and International Trade, yang isinya didasarkan atas tulisan gurunya, yaitu Elie Heckscher. Oleh karena itu, teori yang dikemukakannya dikenal juga dengan teori Heckscher-Ohlin atau teori HO. Menurut Ohlin, setiap negara memiliki faktor-faktor produksi neoklasik berupa tanah, tenaga kerja, dan modal dalam perbandingan yang berbeda-beda. Namun, untuk menghasilkan suatu barang tertentu, diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu pula. Yang berikutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Kebijakan perdagangan internasional merupakan bagian dari kebijakan internasional. Kebijakan internasional terbagi menjadi dua, yakni kebijakan dalam bidang ekspor serta kebijakan dalam bidang impor. Kebijakan dalam bidang ekspor antara lain, yang pertama adalah tarif,
yakni pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua, subsidi. Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Yang ketiga, dumping, yakni kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah diskriminasi harga, yakni sebuah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Selanjutnya ada kebijakan dalam bidang impor. Antara lain, pertama adalah larangan impor. Larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu. Selanjutnya ada kebijakan dalam bidang impor. Antara lain, pertama adalah larangan impor. Larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian, barang-barang produksi dalam negeri terlindungi dari serbuan impor barang sejenis. Yang kedua adalah kuota. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang selama waktu tertentu. Dengan diberlakukannya kuota, jumlah barang impor yang masuk dapat dikontrol. Adapun dengan pandemi yang sedang terjadi di dunia, virus corona sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Karena virus corona sendiri berasal dari kota Wuhan yang berada di Cina. Sedangkan Cina adalah salah satu negara eksportir terbesar di dunia dengan segala kemudahan yang diberikan pemerintahnya terhadap kegiatan ekspor-mengekspor barang atau jasa. Selain itu, sebagai salah satu contohnya, virus corona berpengaruh terhadap perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Cina, dikarenakan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan dari Cina akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia, yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, kita harus berkontribusi untuk menghentikan wabah virus corona yang sedang terjadi, agar nanti perdagangan internasional akan kembali normal. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.